Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Utami dari kelas 5B FKIP Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi dasar yang saya pilih. Nah, 3 KD ini untuk kelas 11 SMA semester ganjil. Dan KD pertama yang saya pilih adalah ini. Menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu untuk menyusun materi atau yang ditugaskan, yaitu suggestion dan offering, tindakan suggestion dan offering. Indikatornya yaitu siswa mampu menyusun, menyusun dengan baik teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial. Kedua, siswa mampu menyusun dengan baik teks yang sederhana melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan struktur teks. Ketiga, siswa mampu menyusun dengan baik teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dengan tawaran dengan memperhatikan kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di sini indikator benar-benar mengikuti kompetisi dasarnya. Dengan tujuan pelajaran yaitu agar siswa mampu menyusun materi ajar yang sudah saya sediakan, yaitu suggestion dan offering. Ini ada materinya. Dengan media online yaitu berupa ini, kita menyiapkan Google Classroom sebagai media pembelajaran online-nya. Dan diskusi di sini untuk suggestion dan offering. Diskusi adalah pertanyaan pemantik, pertanyaan dari pemateri. Berapa banyak Anda berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan kalimat suggestion dan offering dalam satu hari? Jika ada, sebutkan apa saja. Oke. Seperti itu diskusi di sini. Dan penugasannya ini, buatlah contoh dialog yang berisi ungkapan kalimat dengan 5 suggestion dan 5 offering. Penugasannya itu adalah untuk menguji indikator. Di sini. Seperti ini. Yang sudah dibahas tadi ya. Untuk penilaiannya 4D plus 6T bagi 10. 4D adalah diskusi, 6T adalah untuk nilai tugas dibagikan 10. Bisa kita tinjau untuk pertama, yaitu materi suggestion ya. Nah, untuk pertama kali biasanya guru memberi salam pertama untuk pembukaan dari kelas. Untuk pengisian absen keduanya, kedua adalah pembagian materi dari pengajar seperti ini. Nah, jadi siswa disuruh untuk membaca materinya dulu dan mungkin mereka akan bertanya jika mereka tidak paham, seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah memberi materi ajar, kita disuruh kita memberi murid kita untuk bahan diskusi. Nah, ini
sesuai dengan pelajaran bahasa Inggris, jadi menggunakan bahasa Inggris ya. Ini diskusinya sama seperti ini. Karena dari pembelajaran di sini harus sesuai dengan KD silabusnya kita. How many times do you interact with other people using suggestion and offering in one day? If there is listed here. Jadi dengan tambahkannya komentar kelas, siswa bisa mengirim jawaban mereka di sini. Itu termasuk diskusi. Dan selanjutnya adalah penugasan. Ini suggestion and offering. Oke ya. Sama juga. Disuruh membuat 5 suggestion dan 5 offering ya, benar ya, sesuai dengan yang ditugaskan. Oke, kemudian ini adalah kita menginjak ke KD yang kedua, yaitu menyusun teks interaksi sosial, lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Nah, materinya tentang ini, asking opinion dan giving opinion. Tujuannya adalah agar siswa mampu menyusun sesuai dengan KD-nya, yaitu menyusun teks asking opinion dan giving opinion. Di sini indikatornya adalah 1. Siswa mampu menyusun dengan baik teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan memberi, meminta informasi terkait pendapat dan pemikiran, memperhatikan fungsi sosial di sini ya. Nomor 2, siswa mampu menyusun dengan baik teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan struktur teks. Yang ketiga, siswa mampu menyusun dengan baik teks interaksi sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat pemikiran dengan memperhatikan kebahasaan yang benar sesuai konteks. Indikator disesuaikan oleh KD-nya ya. Nah, ini ya, meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Ini asking opinion dan giving opinion. Sesuai ya. Nah, ini diskusinya. Kalimat seperti apakah yang Anda gunakan ketika meminta pendapat dan memberi pendapat? Sebutkan ciri-cirinya. Nah, ini ya diskusinya. Yang ini penugasannya, buatlah dialog simpel tentang interaksi 2 orang atau lebih untuk menerapkan asking dan giving opinion. Ini penilaiannya sama dengan yang tadi ya. Oke, kita mengecek dari kesesuaian di sini di room Google Classroom, yaitu pertama adalah guru membagikan materi seperti ini, materi ajar ya, asking opinion dan giving opinion. Nah, seperti ini. Jika murid-murid tidak paham, boleh dikasih instruksi untuk if you have question, please comment below. Oke. Yang kedua adalah discussion section. Ini diskusinya. Kalimat seperti apakah yang Anda gunakan ketika meminta pendapat dan memberi pendapat? Sebutkan. Nah, di sini sesuai ya. Sesuai. Dan setelah itu adalah tugas. Sesuai dengan di sini. Tugas dari asking dan giving opinion. Nah, siswa disuruh untuk membuat dua dialog simpel interaksi dengan 2 orang atau lebih untuk menerapkan asking dan giving opinion sesuai dengan ini. Mereka bisa menyusun kan, berarti untuk menguji indikatornya. Ketika mereka mampu menyusun, otomatis mereka bisa membuat atau mempraktekannya. Dan ini adalah KD terakhir, yaitu
menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Lisan tulis dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks dengan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ya, jadi ini adalah KD tentang pemateri yaitu personal letter. Untuk kelas 11 ini semua KD untuk kelas 11 ya. Jadi ini pertama, indikatornya adalah siswa mampu menyusun dengan baik teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dengan orang sekitarnya dan memperhatikan fungsi sosial. Kedua, siswa mampu menyusun dengan baik teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya dan memperhatikan struktur teks. Ketiga, siswa mampu menyusun dengan baik teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya dengan memperhatikan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator juga sesuai dengan KD ya. Materi ajarnya udah saya itukan tadi, personal letter. Nah, ya seperti tadi, pertama adalah menge-share materi yang sesuai, itu personal letter. Personal letter di sini. Lah, di sini ya. Sesuai ya. Materinya personal letter. Sama seperti itu, jika murid tidak paham bisa disuruh bertanya di room sini ya. Dan kita melangkah ke discussion section. Sama ya. Jadi murid disuruh untuk menulis personal letter di kolom komentar untuk sahabat atau teman dekat, terserah ya mereka. Dan terakhir adalah tugas ini ya. Buatlah 2 contoh dari personal letter dan tentukan struktur teksnya. Sama ya. Dan penilaian juga sama, 4D 6T, yaitu untuk diskusi, T untuk tugas dibagi 10. Nah, kelas ini sesuai dengan instruksi dari dosen, yaitu ini untuk semester, jadi semester ini untuk semester ganjil kelas 11 SMA. Jadi KD ini bisa diterapkan untuk semester ganjil kelas 11 SMA. Dan di sini adalah contoh anggota siswa ya. Nah, seperti ini. Dan tugas kelas yang telah dikirimkan oleh pemateri adalah ini. Ini adalah formnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah menyusun dengan sama persis bagaimana alurnya di KD silabus dan di room Google Classroom. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.